Iya, Bu. Baik, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu. Siapa-siapa saja yang sudah hadir dan belum, silahkan kakak-kakak semuanya on kamera, karena Ibu ingin melihat siapa saja yang sudah hadir. Jadi Ibu akan ambil capture-nya saja. Kak Mita sudah ada ya. Yang lain, Kak Zurotun, Nadila, Kamila, Farha, Salma, Ajeng. Mbak di-on-kan dulu kameranya Ajeng. Baik, Ibu ambil dulu ya capture-nya. Sebentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih karena kita semua telah disiplin untuk mengikuti pembelajaran di setiap pertemuan. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, Ibu minta tolong kepada Kak Mita untuk memimpin doa. Silahkan Kak Mita. Oke, terima kasih Ibu. Guys, let's pray together. Oke guys, finish. Baik, terima kasih Kak Mita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang medan magnet. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak tentang materi pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Kak Zurotun. Medan magnet itu adalah ruang di sekitar magnet. Iya, betul. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet. Siapa lagi? Ada yang masih ingat yang lainnya? Sama Bu kayak Zurotun. Sama kayak Zurotun. Nah, kemudian juga di pertemuan sebelumnya itu Ibu ada menjelaskan sedikit tentang induksi magnet. Nah, kira-kira siapa yang ingat induksi magnet? Iya Bu. Ya, silahkan Kak Mita. Si magnet yaitu menghasilkan medan magnet oleh adanya arus listrik. Ya, benar sekali Kak Mita ya. Kemudian seperti janji kita di pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan percobaan ya. Kita akan membuat motor listrik sederhana. Nah, alat dan bahannya sudah dipersiapkan atau belum? Sudah Ibu. Sudah ya, semuanya sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, baik, kita mulai praktikum. Ibu ingin present dulu PPT yang telah Ibu persiapkan ya. Pembelajaran kita hari ini adalah kita ingin membuat motor listrik sederhana, di mana manfaat kita melakukan praktikum yaitu diharapkan peserta didik dapat menganalisis tentang prinsip kerja motor listrik. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui kegiatan praktikum yang berbasis proyek based learning, peserta didik dapat menganalisis prinsip kerja motor listrik dengan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian masalah menggunakan literasi media, kerjasama, berpikir kritis dalam penyelesaian masalah, serta penuh rasa syukur terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini ada video cara membuat motor listrik sederhana, jadi nanti video ini bisa untuk acuan kalian semua dalam merangkai alat dan bahan yang telah kalian persiapkan. Kita saksikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Fisika. Sebelum belajar, marilah kita simak video berikut ini. Demikianlah video pembelajaran untuk kali ini. Silahkan lanjutkan pembelajaran bersama teman-teman dan guru kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan lanjutkan pembelajaran dengan melaksanakan praktikum membuat motor listrik sederhana. Ibu ingin perlihatkan dahulu LKPD. Jadi Ibu sudah mempersiapkan LKPD ya. Sebentar. Nah, jadi nanti dalam melaksanakan praktek membuat motor listrik sederhana ini, kalian dapat mengikuti juga langkah-langkah yang ada pada LKPD. Nah, dengan tujuan percobaan kita pada hari ini adalah menganalisis adanya daerah yang dialiri arus listrik, kemudian menganalisis prinsip kerja motor listrik, kemudian mengaplikasikan pemahaman gaya Lorentz. Nah, untuk pertanyaan nanti silahkan kalian jawab
pada LKPD tersebut ya. Dan untuk melakukan percobaan kalian laksanakan masing-masing ya. Jadi tidak berkelompok karena kita saat ini melaksanakan pembelajaran dari rumah kita masing-masing. Jadi laksanakan percobaannya di rumah masing-masing. Sebelum melaksanakan percobaan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Ya, silakan Kak Mita. itu nanti pas kita prakteknya dikamerakan juga, Bu? Ya, benar sekali Kak. Belum ya, belum ada yang bertanya. Baik, nanti sambil jalan saja boleh, sambil kalian melaksanakan praktikum, sambil kalian bertanya. Silahkan melaksanakan percobaan. Kemudian nanti setelah melaksanakan percobaan, ikuti langkah-langkah pada LKPD dan silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD, kemudian langsung tarik kesimpulan tentang percobaan yang telah kalian laksanakan. Nanti setelah melaksanakan percobaan, kita akan presentasi. Insya Allah jika waktunya memungkinkan, semuanya akan presentasi. Tidak apa-apa jika mungkin ada yang gagal dalam percobaannya, tetap dipresentasikan. Jadi nanti untuk pembelajaran kita, kira-kira kenapa hal itu dapat terjadi begitu ya. Ya, silahkan sekarang kakak-kakak melaksanakan percobaan dahulu. Ibu beri waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang. Kak Minta kayaknya udah dirangkai ya. Gimana, bisa muter nggak? Belum bisa muter sih, Bu, tapi penitinya panas kalau dipegang. Iya, berarti artinya itu ada arus listrik gitu ya. Belum bisa muter. Kira-kira kenapa belum bisa muter? Gara-gara salah nempatin magnetnya ya, Bu? Atau kurang tinggi, jadi dia terhambat untuk berputar. Iya kali ya, Bu. Iya, penitinya coba saya tinggi. Salma, gimana? Ada kesulitan, Salma? Bisa muter nggak itu percobaannya atau belum? Masih dirangkai? Nggak bisa muter, Bu. Oh, Amanda nggak bisa muter. Coba dulu ya. Coba di otak-atik Bu. dulu. Ya, coba di otak-atik. Nadila juga nggak bisa. Coba kenapa nggak bisa muter? Karena usahakan kawatnya itu lurus ya. Jadi ketika dia muter itu dia tetap kena ke penitinya. Karena kan kalau misalnya dia lepas, arusnya jadinya kan lepas ya. Baik, Bu. Kemudian coba pada saat memutarkannya itu jangan disentuh pakai tangan coba. Nah, jadi ditaruh di bawah, ditahan gitu baterainya dengan apa gitu. Jadi kita tidak pegang baterainya. Coba ditaruh di bawah, kemudian ditahan supaya dia bisa berdiri, kemudian baru ditaruh magnetnya. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Kak Zurotun, Kamila, Farhah, Ajeng, dan Amanda, selama pengerjaan percobaan, di-on-kan saja kameranya ya, supaya Ibu juga bisa melihat prosesnya. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Kak Mita. Ini boleh sambil isi LKPD-nya apa nanti, Bu? Boleh langsung isi LKPD-nya aja, nggak apa-apa. Karena sebentar lagi kita langsung presentasi itu sekalian dengan LKPD-nya. Bagaimana? Sudah selesai mengisi LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Kita mulai aja ya presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Mita Fiafra. Di sini aku mau memberikan kesimpulan tentang praktek motor listrik yang menerapkan gaya atau hukum Lorentz. Yang pertama, kesimpulannya adalah kawat tidak dapat berputar dengan baik dikarenakan menurut saya volt baterainya terlalu rendah, tetapi hanya terasa panas pada kawat dan baterainya saja. Jadi dapat disimpulkan makin besar arus listrik yang mengalir, makin besar pula gaya yang bekerja, dan makin cepat batang penghantar bergulir atau kawatnya bergulir. Seperti prinsip motor listrik memiliki kumparan dalam magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja suatu gaya magnetik atau disebut juga dengan gaya Lorentz seperti alasan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba Kak Mita diperlihatkan dulu motor listrik sederhananya. Iya, hanya jungkit-jungkit doang, Bu. Iya, dia ada pengaruhnya ya, tapi dia hanya jungkit-jungkit doang gitu ya. Iya, Bu.
Iya, artinya walaupun tidak begitu kelihatan, tapi di situ artinya ada gaya magnet, ada magnet yang timbul gitu ya. Kira-kira kenapa? Apakah karena volt baterainya yang terlalu besar? Seperti kata Kak Mita tadi? Karena kalau Terlalu kita kecil. melihat, oh terlalu kecil. Karena kalau kita melihat di video di YouTube tadi, dia juga memakai baterai yang sama seperti yang Kak Mita pakai ya. Oh iya iya. Iya, nah Bisa. kira-kira yang lain gimana? Ada tanggapan nggak? Bu, Ya, Kak Nadila? kalau aku apa namanya karena dari magnetnya gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya aku deketin yang bagian sini itu agak goyang-goyang sedikit. Tapi kalau yang sebagian sini tuh dia bener-bener nggak goyang gitu. Tapi di sini juga goyangnya cuma sedikit doang. Nah ini ya, jadi untuk baterai dan peniti dan kawat yang digulung ya, nanti kita akan bandingkan dengan teman-temannya yang lain. Kira-kira kenapa untuk Kak Mita itu dia tidak berpengaruh gitu, pengaruhnya hanya kecil. Apakah mungkin nanti lilitannya, kawatnya, atau magnetnya bisa saja karena semua udah ya. Oke, silahkan kesempatan berikutnya untuk Kak Ajeng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Syifa akan mempresentasikan laporan praktek membuat motor listrik sederhana. Pertanyaannya, amati dengan apakah kumparan berputar atau tidak berputar pada saat magnet didekatkan? Nah, itu berputar ya. Berputar ya, Kak Ajeng? Iya. Oke, iya. Jadi berputar ya, berputar. Mungkin kita meletakkan magnetnya yang posisinya yang kurang ini gitu. Jadi dia berputar, pada prinsipnya dia berputar. Kita sudah lihat bersama tadi. Oke, selanjutnya siapa? Baik, jadi tadi kita kan sudah mengisi LKPD ya. Jadi setelah ada pertanyaan berputar atau tidak berputar. Nah, jawaban kita ada yang berputar, tadi ada ya, Ajeng ya, itu berputar. Cuman mungkin tadi meletakkan magnetnya yang posisinya kurang tepat. Tapi tadi setelah dicobakan ternyata dia berputar. Nah, kemudian ada yang menjawabnya apa tadi? Bergerak sedikit gitu ya. Kenapa bergerak sedikit? Ternyata mungkin faktor dari apa saja. Silahkan di-on-kan mic-nya semuanya, nggak apa-apa, kita ngobrol untuk penguatan kegiatan kita hari ini. Ya, jadi tadi kira-kira apa yang berpengaruh di situ sehingga dia hanya bergerak sedikit? Mungkin pengaruh dari pertama apa? Magnetnya Bu. Magnetnya. Yang kedua, Masang putihnya yang Magnetnya itu kurang kurang- sama baterainya Bu. posisi magnet terhadap kumparan. Kemudian yang ketiga juga bisa lilitannya ya. Yang keempat juga bisa pengaruh dari penitinya Baterai. juga bisa. Baterainya juga bisa. Nah, jadi semua itu dia saling berpengaruh dan saling berkaitan. Dari hari ini itu kita berkaitan dengan gaya Lorentz, di mana setelah kita pelajari bahwa gaya Lorentz itu rumusannya adalah F sama dengan bil sin theta, di mana F itu adalah gaya Lorentz. Kira-kira apa dalam kehidupan sehari-hari benda-benda yang menggunakan motor listrik? Ada yang tahu? Kipas angin Bu. Kipas Bu. Kipas angin, betul sekali. Apalagi? Mesin cuci. Mesin cuci, apalagi? Mesin blender. Mesin blender. Jadi itu dia mengubah energi listrik menjadi energi gerak Mekanik. ya. Iya, energi mekanik atau mengubah menjadi energi gerak. Makanya kipas angin, blender, mesin cuci, pokoknya yang membutuhkan energi gerak itu dia menggunakan motor listrik. Silahkan sekarang kakak-kakak mengerjakan evaluasi yang telah Ibu kirim pada Google Classroom. Jangan lupa selesaikan sampai batas waktu pukul 18 ya, jadi pukul 6 sore hari ini. Kemudian di sana sudah Ibu cantumkan due date-nya, jadi jangan sampai terlambat. Nah, untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya, kita akan mengerjakan soal-soal
yang berkaitan dengan gaya Lorentz. Oke, jadi silahkan kakak-kakak pelajari lagi rumusan-rumusan yang berkaitan dengan gaya Lorentz. Dan kalau bisa, silahkan kerjakan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan gaya Lorentz. Baik, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Mungkin Ibu ingin minta bantuan kepada Kak Amanda untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Kak Amanda. Untuk mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita doa bersama-sama. Doa mulai, doa selesai. Baik, terima kasih Kak Amanda. Terima kasih semuanya yang telah hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya bisa selalu mengikuti. Sehat selalu, jaga kesehatan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.